Dia, ah, Di sisi lain, Ibu Duma dan Ibu Rotua sibuk dengan pekerjaan rumah tangga mereka, yakni menyapu dan menampik beras. Hei Eda. Iya Eda. Masak apa kau hari? Ini Eda, saya lagi mau masak untuk sarapan pagi sebelum saya pergi bekerja di ladang Eda. Masak yang enak ya Eda, supaya nanti enak dimakan itu. Iya Eda, pastilah. Kalau gak nanti aku diceraikan itu, marah pula nanti mulai jadi nabolok sama keluarga kami. Kalau kami kawin cerai. Tahu lah Eda, kalau mulai jadi nabolok sudah marah kan, dapat apa nanti kami? Sabar ya Eda. Tidak jauh dari rumah Ibu Duma terdapat sebuah kedai tuak. Di sana ada 4 orang yang sedang asik duduk bersama. Mereka bermain judi sembari meminum tuak. betul kan? Lah kau ketawa kayak bergodat ya. Apa maksud kau? Kata dulu kau. Yang sabar le. Jangan gitu le. Kita lagi main judi buat jadi keributan kayak gini. Hanya karena bercanda saja. Banyak kali tegur aku. Saudara, kalian ini kayak anak-anak aja. Hanya karena masalah sepele malah jadi ribut kayak gini. Santai daripada semua ini. Kenapa kita sudah main judi? Saya akan mengalah. Yang sabar le, jangan masukin ke dalam hati. Biarlah masalah ini selesaikan hari ini. Jangan berlanjut hari esok ya. Berbeda dengan masyarakat yang lain, ada seorang pemuda yang senang menyendiri. Ia kerap kali duduk merenung meratapi nasibnya. Di ujung desa tersebut, di pekarangan yang luas, sembari mengembalakan 5 ekor kerbau, ia duduk di bawah pohon sambil bermain suling. Udah jadi nabolon. Saya sangat menyesal dalam hidup ini. Dulu saya ingin sebagai pengacara, tapi sekarang jadi seorang gembala. Saya ingin membuat bangsa saya terkenal, tetapi Tuhan buat saya hanya gembala. Aduh Tuhan. Ini satu persatu juga kambing entah kemana ini. Hilang siapa yang curi. Tarik! Ketika semua masyarakat menjalankan aktivitasnya sehari-hari mereka, datanglah raja mereka, Raja Batak, yang disebut Sisinga Mangaraja. Dia memiliki kekuasaan yang sungguh berpengaruh. Banyak rakyat yang tunduk kepadanya karena kesaktian.
patut bersyukur kepada Debata Mula Jadi Napoleon. Meskipun di dalam situasi penjajahan kita tetap dilindungi oleh semua kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita menyembah dan memberi persembahan kepada Om Pui. Oleh Raja Nabi, marilah kita sujud menyembah kepada Debata Mula Jadi Napoleon dengan rasa ucapan syukur dan memberikan bentuk ucapan syukur. Saya berterima kasih kepadamu Imam yang telah memimpin berjalannya pemujaan kita kepada Debata Mula Jadi Napoleon. Sesungguhnya saya tidak harus diberikan oleh Raja Kulit Barat, karena ini sudah masuk tugas saya. Tidak apa-apa, ini sudah jadi bagianmu. Tolong sampaikan kepada Debata Mula Jadi Napoleon agar kita terus diberkati ya. Baik, Rajaku. Horas! Setelah upacara pemujaan dilaksanakan, raja pun meninggalkan rakyatnya dan semua masyarakat melakukan aktivitasnya kembali. Boleh, elah menjadi lagi deh yuk. Ya Lek, aku juga udah panas karena udah banyak kalah. Tapi ingat ya Lek, jangan lagi terjadi kekerasan kayak tadi. Sesaat setelah permainan dimulai, Rondi nampaknya terlalu banyak minum tuak, sehingga ia mabuk dan mulai berbicara banyak hal. Kali itu gini, Lek, apa Lek? Lihat dulu Lek, Lek tuh gini memang berat kalau ketawa. Apa maksudmu Tony? Akhirnya mereka kembali berkelahi. Gong-gong dan Poltak mencoba melerai, tetapi perkelahian semakin menjadi besar. Hari ini juga kau harus mati di tanganku.
lain, kedatangan mereka membawa hal yang baik, yakni kedatangan yang juga menyertakan para penginjil-penginjil untuk melayani mereka dan untuk memberitakan Injil. Salah satu daerah yang cukup terkenal di dalam catatan para penginjil Eropa adalah Tapanuli atau kerap disebut Tanau Batak. Daerah yang masih barbar yang menjadi salah satu daerah tujuan penginjilan yang paling diinginkan para penginjil-penginjil. Karena masuk dari pengaruh agama-agama pendatang mulai banyak tersebar di Sumatera Barat. Pada tahun 1834, tertarik Amerika Henry Iman yang merupakan utusan gereja American Board of Commissioners Mission mendapat surat utusan dari kantor di Amerika untuk melakukan penginjilan di Tanah Batak. Samuel, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapat surat utusan dari kantor untuk melakukan penginjilan ke Indonesia. Ya, benar. Kita harus siap dengan hati kita dan kita mau memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai keselamatan atas suku Batak. Tetapi kita tidak mengerti bahasa Batak. Bagaimana kita dapat menginjili mereka dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kapal kita akan berangkat minggu depan. Bagaimana jika mulai dari hari ini dan sepanjang perjalanan kita belajar bahasa Batak? Ya, benar. Kita harus belajar bahasa Batak. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak jadi belajar bahasa Batak dikarenakan telah mendapatkan seorang penerjemah bagi mereka. Penerjemah itu jugalah yang menjadi pendamping mereka dalam melakukan penginjilan di Tanah Batak. Hei, berhenti kalian. Hey, what you go? Hei, otak-otak, kau pasti orang Belanda penjajah itu kan? What do you say? We don't understand. We are missionaries. Do you know Jesus? Apa yang kau bilang? Aku tidak mengerti. Tanya mereka. Samuel dan Henry pun ditangkap dan dibawa oleh pengawal kepada Raja dan Datu. Kalian siapa dan apa tujuan kalian? Jesus, Lord Jesus. Kita is missionaries. Apa tujuan kalian ke sini? Kalian mata-mata dari Belanda kan? No, I don't know. Apa yang dibilang orang ini, Raja? Mereka sedang mengucapkan mantra. Kalau begitu, kita persembahkan saja mereka kepada Mula Jadi Nabolon. Ini bagus, Opung. Kita harus menyingkirkan mereka sebelum mereka melaporkan kepada orang Belanda. Raja dan Datu mengira bahwa Samuel dan Henry adalah mata-mata Belanda, dan mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh kedua misionaris tersebut. Opung Mula
kepadamu. Jauhkanlah daerah kami ini dari malapetaka. Opung leluhur kami, terimalah persembahan kami ini. Sudah mati si botar mata ini, Raja. Lebih baik sampaikan kepada rakyat agar dipotong-potong dagingnya lalu dibagikan kepada rakyat. Baiklah Opung, prajurit, potong mereka dan bagikan kepada masyarakat. Baik, Raja. kedua misionaris itu pun mati terbunuh di Lubupina. 34
adalah hari paling kelabu tentang berita penginjilan di Tanah Batak. Akan tetapi, jauh di benua Eropa, tepatnya di sebuah pulau kecil, Mars Nostrum di Jerman, pada hari itu juga lahir ke dunia seorang bayi yang kemudian diberi nama Inger Ludwig Nommensen. Beberapa tahun kemudian, berita tentang kematian kedua misionaris ini menjadi satu berita yang hangat di Eropa. Tersiar kabar bahwa kematian mereka karena dimakan oleh orang Batak. Berita inilah yang menjadi salah satu motivasi yang kuat untuk Nommensen segera datang untuk melakukan penginjilan ke Tanah Batak. Tahun 1862, Nommensen berlabuh di Padang, lalu berangkat ke Sipiro. Ia berangkat di bawah bendera Badan Penginjilan Misi Jenting Gereja Protestan, dulunya RMG, yang berkantor pusat di Bremen, Jerman. Di Sipiro, Nommensen mulai mempelajari budaya dan bahasa Batak lebih mendalam, sehingga akhirnya ia siap berangkat dan masuk ke hutan Sumatera bersama dengan beberapa teman dan pembantunya. Mereka menelusuri hutan Sumatera. Daerah Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi daerah pertama yang dijajaki Nommensen untuk memberitakan Injil. Kehadiran Nommensen awalnya meresahkan masyarakat Batak, mengingat pada masa tersebut adalah masa penjajahan yang mengakibatkan bangsa Batak takut dan menganggap Nommensen adalah salah satu mata-mata dari kaum penjajah. Horas Inang, Horas juga. Siapa kau? Inang, saya Nommensen. Saya utusan dari Jerman datang ke kampung ini dengan maksud yang baik. Tunggu dulu. Kau tengok ini Eda. Dari bentuk rambutnya, baju dia, buku apa ini Eda? Celana dia, sepatu dia. Dia bukan orang Batak. Betul itu Eda. Benar Inang, saya bukan orang Batak, tetapi saya datang dari Jerman ke kampung ini untuk tujuan yang baik Inang. Tujuan yang baik. Jadi begini Inang. Setelah berbincang dengan beberapa masyarakat, Nommensen mendapat info tentang kediaman Raja Batak, dan ia langsung menuju ke tempat tersebut. Horas Renang, Horas juga. Kamu siapa dan asalmu dari mana? Raja, saya Nommensen. Saya utusan dari Jerman datang ke tempat ini untuk memberitakan keselamatan kepada masyarakat bangsa Batak. Kami tidak percaya akan itu. Dulu juga ada 2 orang penyusup memasuki wilayah kami. Kamu sama seperti mereka kan? Tidak Raja, tidak. Saya tidak mengenal mereka Raja. Ketika Raja berbincang dengan Nommensen, ia memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Datu Lotu datang untuk berbicara dengan Nommensen. Horas Maharaja. Horas Opung. Ada apa ini Raja? Kenapa saya dipanggil oleh prajurit Raja? Ini ada datang satu lagi penyusup si Botar Mata.
Mungkin dia salah satu penyusup yang telah kita bunuh dulu. Coba bicara sama dia, Opung. Hei kamu, siapa kau? Apa tujuanmu ke sini? Horas Opung, saya Nomensen utusan dari Jerman Opung, datang ke tempat ini untuk memberitakan tentang Yesus Opung. Siapa itu Yesus? Saya tidak tahu dan tidak mau tahu siapa itu Yesus. Kalau begitu Raja, kita persembahkan saja dia kepada nenek moyang kita, mulai jadi Nabolon. Baiklah, Opung. Buatlah mana yang menurutmu baik bagi kita semua. Betul, ingat ya. Jangan, saya bukan jangan. Saya serahkan kepada Opung untuk mempersembahkan dia. Baiklah Raja. Opung mulai jadi Nabolon. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Jauhkanlah daerah kami ini dari malapetaka. Opung leluhur kami, terimalah persembahan kami ini. Tunggu dulu, saya datang ke sini dengan maksud yang baik untuk menyelamatkan bangsa Batak ini. Matilah kau.
dosa kita. Dan saya melihat perubahan hidup kalian setelah menerima Yesus, dan kalian telah meninggalkan opung mula jadi Nabolon itu. Saya bersyukur buat pertobatan kalian. Amin. Iya Bang, berkat kebaikan dan kemudahan Amang dalam mengajar kami, kini kami mengerti apa arti tujuan hidup ini. Baiklah Amang, sebagai pertanda Amang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi Amang. Kita akan melakukan sakramen baptisan. Silahkan berlutut Amang. Sekarang saya akan membaptis engkau Tongam Nainggolan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang aku akan membaptis engkau Poltas Naga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Tidak hanya dengan 2 orang saja, Nomensan terus bergiat untuk memberitakan Injil dan mulai mengajar masyarakat di suku Batak. Horasina, Horasina, Horasina. Apakah orang Inang sudah pernah mendengarkan tentang Yesus? Siapalah Yesus itu, Amang? Apakah dia sama seperti Amang, orangnya polos dan kulit putih? Inang, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, Inang. Kami mempunyai debata mula jadi Nabolon. Siapakah di antara keduanya yang lebih sakti, Amang? Inang, Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Dialah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, Inang. Bah, hebat benar dia itu ya, Amang. Makin penasaranlah aku, Amang. Kalau Inang mau ceritanya, jadi begini, Inang.
sehingga dia dikasihi oleh masyarakat, dan ia terus melakukan pelayanannya dan berkhotbah serta menginjili di daerah Toba. Pada hari-hari pelayanannya di Tanah Batak, Nommensen dapat memenangkan hati raja di Tanah Batak. Dengan kuasa Tuhan itu ia mengajar firman Tuhan kepada orang-orang Batak, membangun sekolah untuk menjadi guru Injil dan guru sekolah. Diangkat oleh RMG menjadi ketua Sinode Gereja HKBP di PA Raja yang merupakan kantor pusat Sinode. Hadirnya Universitas HKBP Nommensen, Sinode GKPI, GKPS, dan gereja-gereja Batak lainnya merupakan buah penginjilan Nommensen bersama dengan rekan-rekannya. Setelah kematian Nommensen pada tanggal 23 Mei 1918, perkembangan kekristenan di suku Batak semakin luas dan besar. Hal ini tak lepas dari hasil pekabaran Injil oleh misionaris dari Jerman, Belanda, dan Amerika. Walaupun pada waktu tersebut sejalan masuknya penjajahan Belanda, termasuk juga ajaran kepercayaan yang dianut oleh Belanda mengalir ke daerah suku Batak dan memasuki pelosok-pelosok daerah Tapanuli. Hasil dari sekolah yang didirikan oleh Nommensen menghasilkan misionaris yang menyebarkan agama Kristen di wilayah Tapanuli dan meliputi Indonesia bahkan mancanegara. Perubahan kehidupan suku Batak begitu terlihat dari sikap, pola hidup, dan tutur katanya sesuai dengan ajaran Kristus yang telah dikenalkan oleh Nommensen, baik di kehidupan sehari-hari dan juga cara menjadi jemaat yang baik di gereja. Kemudian mereka menjadi damai dan ramah antara satu kampung dengan kampung yang lain. Tali persaudaraan semakin erat karena didasari kasih Kristus. Tidak lagi ada perang ilmu gaib untuk saling membinasakan. Hingga akhirnya kekristenan menduduki hampir seluruh daerah Tapanuli. Di sebuah keluarga, hiduplah suami istri yang harmonis dan penuh cinta. Di setiap sore, mereka menyempatkan waktu untuk berbicara sambil duduk di teras rumah, dengan ditemani secangkir kopi dan beberapa roti. Mak Butet, oh Mak Butet, Iya Pak, kenapa Pak? bikinkan dulu kopi buat aku Mak, pengen ngopi aku Mak. Sebentar ya Pak. Papa ini sore-sore kopi aja. Mama nih udah sore ini, masih saja ngomel-ngomel. Kayak mana Pak kalau sakit? Mama kan yang repot. Itulah Mama kan, sambil protes tapi dibawa kopinya. Taruh di meja lah Mak. Makasih ya Mak. Sama-sama Pak. Minum dulu. Diminum dulu Pak kopinya. Enak kali Mak. Enak ya Pak, terima kasih ya Pak. Mak, kalau pikir-pikir ya Mak, kita udah lama berkeluarga. Betul sekali Pak. Kita udah punya anak-anak yang cantik. Tapi banyak juga masalah yang sudah kita lalui kan. Betul sekali. Papa ingat nggak waktu Mama lari dari rumah 1 minggu? Itu Mak, Papa itu kesusahan banget Mak. Mama kembali itu banyak baju yang kotor kan Mak. Kasihan sekali Pak. Terus Papa nyuci pakai mesin cuci. Tidak Mak, kan tidak punya. Apa yang nggak beli? Itu lama Papa lagi bergumul ini. Mama bantu dalam doa ya supaya kita bisa beli mesin cuci. Nanti kalau Mama pergi lagi, Papa kita bisa cuci sendiri. Amin. Kok diaminkan Mak? Biar ada mesin cuci Pak. Tapi Mama mau pergi lagi. Tidak Pak. Tapi kita harus bersyukur ya Mak. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Banyak dinamika di dalam keluarga kita, tetapi Tuhan tetap setia menolong kita. Betul Pak. Kalau ditengok ke belakangnya Pak, kita tidak mungkin sampai saat ini kalau tanpa pertolongan Tuhan. Betul Mak. Tuhan memang sangat-sangat setia menolong kita. Kadang kita merasa di mana Tuhan itu, padahal kita yang menutup mata kita ya kan Mak. Betul. Mama setuju dengan pendapat Bapak.
kita bersyukur ya Mak. Kita ajak anak-anak kita untuk berdoa bersama, bersyukur di sore hari. Iya Pak, sebelum kita berdoa, saya panggilkan anak-anak dulu ya Pak. Ya Mak. Buten, Kuteng, Pudan, ayo Boru kita berdoa. Iya. Cantik-cantik kali lah buruku ini ya. Pak, Bapak, kelak kalau aku sudah besar nanti, aku ingin menjadi orang yang sukses ya Pak. Ih, pinter kali buruku ini. Ih, udah besar, cantik, pinter lagi. Betul Buru, nanti kalau kamu udah besar, kamu harus raih cita-citamu setinggi bintang di langit ya. Nanti jangan sombong kalau udah sukses, tetap rendah hati. Jangan seperti orang bilang kacang lupa kulitnya. Kamu harus tetap ingat keluarga, papa mama di kampung, di rumah. Ya nak ya. Ya Pak. Kalau aku Pak, aku di rumah aja ya Pak. Mama suka makan, biar ada kawan mama masak. Begini Buruku, pendapatmu memang baik, tapi alangkah baiknya kamu juga punya cita-cita seperti kakakmu. Ya Buruku, karena Tuhan memberikan kepada kita talenta untuk dikembangkan, tidak didiami saja ya Buruku. Betul Buru. Tapi mama sama mama. Begini Buruku, kita percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan akan menjaga mama sama bapak. Jadi Buru tetap kembangkan cita-citanya ya. Ya Mak, ya. Mak, kalau aku kayak mana Mak? Kalau Budan sama mama sama bapak di rumah aja ya. Ya Bun ya, kita berdoa dulu ya, bersyukur Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Kita bangkit berdiri ya Nak. Guru-guru yang cantik ini. Dengan tangan, kakak yang paling besar berdoa untuk kita ya Bun. Ya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati keluargaku, mamaku, bapakku, dan adik-adikku. Tuhan yang menjaga kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. yang siap diutus menjadi duta Injil, yang siap pergi memberitakan Injil. Karena itu, mari kita dukung mereka lewat doa, lewat dana maupun motivasi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan Batak, kepada donatur yang sudah membantu terlaksananya perayaan Natal tahun ini. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara tahun ini.
saya mengundang rekan-rekan panitia untuk maju ke depan.